warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Atri di program Kata Ustadz. Nah, kali ini kita akan membahas seputar Ramadan namun dengan topik buka puasa. Nah, alhamdulillah saya kembali terhubung dengan Ustadz Wahid, Ketua Ikatan Dai Indonesia IKADI Jawa Tengah sekaligus sebagai pengasuh Ponpes Bina Amal Semarang. Nah, beliau sekarang ini berada di Semarang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Langsung saja Ustadz, kali ini Atri ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar buka puasa. Nah, kan masih banyak yang bertanya ini Ustadz tentang dua bacaan buka puasa populer. Nah, yang pertama, kayak Atri sendiri ini kalau buka puasa itu doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tadi ada satu lagi yang doanya seperti ini. Nanti kalau ada salah tolong dilurusin ya Ustaz ya. Ya. Yang zahabas zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, dari dua bacaan populer itu tadi sebenarnya mana sih yang sahih Ustaz? Ya, dua-duanya sama bisa. Intinya kan begini, doa itu kan bukan sesuatu yang mengikat ya. Secara tekstual harus seperti itu. Tetapi memang doa itu sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah dan itu yang terbaik. Dan tadi yang dua dibacakan itu dua-duanya digabung aja malah lebih bagus. Ya. Secara makna dua-duanya nyambung itu. Secara makna dua-duanya nyambung. Jadi digabung aja lebih bagus. Salah satu juga boleh. Diringkes juga boleh, ya kan? Jadi kalau digabung itu jadi panjang lengkap. Oh, berarti dua-duanya digabung gitu juga nggak apa-apa ya Ustadz ya? Oh, lebih bagus kan, itu lebih lengkap, maknanya juga lebih lengkap. Jadi tapi kalau dibalik itu juga apa, Mas? Yang awal dulu yang tadi Allahumma laksumtu itu, ya, kalau di akhir itu aja. Allahumma lakasumtu itu di awal ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kemudian wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, kan begitu. Kemudian wabtalatil uruku itu kan tambahan saja, tambahan. Itu harus di belakang. Yang pertama adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu yang utama. Terus kemudian ada yang langsung birahmatika ya arhamar rahimin atau ditambah dengan wabtalatil uruku. Yang terakhir kemudian wasabatal ajru insyaallah. Itu lebih baik. Oke, jadi lebih baik dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya. Itu yang tambahan. Kalau gini Ustaz, sebenarnya seperti apa sih tata cara kita berbuka puasa seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ini? Kalau tata caranya yang pertama adalah mensegerakan puasa. Jadi berbuka. Jadi begitu kita mendengar adzan sudah berkumandang, ya, maka kita segera berbuka dengan apapun yang mudah kita raih. Apakah dengan minum, atau kalau dulu Rasulullah dengan sebiji kurma misalnya ya, kita kalau ada kurma bagus. Yang penting dimulai persis pada ketika adzan berkumandang. Untuk yang kita berbuka. Soal bahwa nanti kita mau buka makan besar, makan kecil, atau snack apa itu silakan aja, tapi harus dibuka terlebih dahulu. Sehingga misalnya pun begini ya, ada kadang tukang adzan di masjid itu, dia tentu saja pekerjaannya adzan, begitu masuk dia adzan. Nah, itu tetap disunahkan untuk minum dulu. Ya, minum dulu kan sudah masuk waktu nih. Minum terus baru adzan untuk membatalkan puasanya. Setelah itu nanti makan apa itu sudah tidak ada aturan ya. Yang utama tentu makanan manis. Ya. Itu sunnah saja sifatnya karena Rasulullah pada zaman dahulu juga begitu, memulai dengan kurma sebagai makanan manis untuk pembuka gitu ya. Nanti setelah itu silakan makan yang lain. Kita punya tradisi yang saya kira
sama ya, mengawali dengan makanan yang ringan, ya, minuman yang manis atau makanan yang manis, nanti baru makan yang lain, makanan besar. Jadi dalam artian menyegerakan buka puasa. Untuk Ya, makan dulu atau minum dulu gitu berarti yang penting ini ya Ustadz ya, harus segera membatalkan puasa di kala maghrib itu ya. membatalkan terlebih dahulu. Baru setelah itu sholat maghrib, atau mungkin lebih baik itu kita makan besar karena kan kita kosong, atau lebih baik kita ini Ustadz, makan sedikit membatalkan puasa, sholat, baru kita makan besar. Kalau menurut dari sunnah Rasulullah gimana Ustadz? Secara umum bahwa waktu sholat maghrib itu tidak panjang. Ini yang perlu dicatat. Jadi memang sebaiknya kalau kita mau sholat rame-rame begitu ya, jamaah, kan biasanya ribet nih orang jamaah nih, nunggu yang wudhu, tempatnya gantian segala macam. Nah, daripada nanti terlambat malah sholat maghribnya kemudian di akhir, ya lebih baik sholat dulu. Kita membatalkan dengan makanan ringan, lalu sholat dulu. Setelah sholat kita akan jauh lebih santai menikmati buka bersama sampai kapanpun yang kita mau gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita mau sudah terlanjur lapar dan kita bisa sholat segera begitu ya, menyusul, ya kita selesaikan buka, tidak masalah. Itu sesuatu yang bersifat pilihan-pilihan, tapi yang jelas kalau misalnya perbandingannya kita buka dulu sampai selesai, tetapi ketinggalan sholat jamaah di masjid misalnya, akhirnya kita nggak sholat jamaah di masjid, ya itu sangat disayangkan. Mendingan kita buka dulu seadanya ke masjid sholat jamaah, diteruskan setelah itu. Jadi kita akan ada pilihan di situ. Tergantung situasinya seperti apa gitu. Kalau misalnya ini kan soal karena masjid itu kan sudah punya tradisi sholat berjamaah pada tepat waktu. Kita sebagai jamaah tinggal ngikutin aja. Nah kalau kayak gini kan ya kita buka seadanya, masjid dulu sholat, kemudian pulang. Tapi kalau dalam suatu acara gitu kan, untuk acara kita bisa bayangkan makan rame-rame butuh waktu yang lama, nanti sudah keburu mau habis waktunya, kita menata sholat maghrib berjamaah bersama-sama, ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan dimungkinkan kita akan sholat maghrib pada akhir waktu atau sampai terlambat. Ini jangan sampai gitu, sehingga hal-hal semacam itu perlu kita pertimbangkan dengan baik. Kalau selain kurma Ustadz, itu biasanya yang disunahkan apa ya? Jadi kurma itu diambilnya pada nilai manis mana ya. Jadi makanan yang manis kan memang secara kesehatan juga bagus. Nah, kita sudah sejak pagi kosong perutnya, makan yang punya energi, itu manis ya. Minum juga yang manis. Kalau misalnya makanan yang manis, ya ada banyak lah saya kira, apa itu buah, apa itu roti, ya. Dan kurma juga banyak. Sekarang kan beda dengan zaman dahulu bahwa kurma itu hanya ada di Saudi, ada pada zaman Rasulullah saja gitu. Sekarang kurma di mana-mana. Bagus juga kalau kita makan kurma, selain dia sehat, tentu saja di sana ada keberkahan karena Rasulullah mengawali juga dengan kurma. Oke, gitu ya. Jadi ya yang sebisa mungkin yang manis-manis dulu, baru sholat dulu, baru kalau bisa makan, karena biar nggak ketinggalan sholat gitu kan ya Ustadz ya. Jika seseorang mendengar azan maghrib di televisi nih, nah apakah boleh kita langsung berbuka puasa? Padahal kan kalau mungkin afdolnya itu kalau saya pribadi kayak dengar langsung dari orang azan seperti itu. Tapi kalau dari siaran televisi seperti itu gimana Ustadz? Gini, soal mengawali kapan berbuka puasa itu dimulai, itu kan sebenarnya bukan pada adzan, gitu ya. Bukan adzan, itu kebetulan saja memang waktu maghrib bersamaan dengan adzan. Tetapi yang dihitung bukan adzannya. Kalau adzan di musola terlambat ya kita buka dulu, karena yang penting jamnya gitu. Makanya ada jadwal imsak ya, itu kan mengatur jam.
Jadi yang penting jamnya. Lagi pula televisi itu kan juga macam-macam. Kalau misalnya kita di Jawa Tengah nih, kalau TV nasional Jakarta adanya 10 menit kemudian, setelah kita berbuka, sudah terlambat, sudah kelamaan. Sebaliknya kalau di daerah timur mungkin setengah jam sebelumnya sudah adzan. Ya, itu nggak bisa jadi patokan. Makanya tetap kita mengacu kepada jadwal, kepada waktu yang sudah ya sekarang saya kira sudah banyak sekali lah ya waktu imsakiyah daerah Semarang misalnya, daerah Solo itu sudah ada semuanya. Selain ada masjid musola terdekat begitu. Hanya musola masjid kadang-kadang kan memang ada selisih ya. Ini sudah ada, sana belum, mana dulu dan seterusnya. Ada lagi kadang-kadang karena di masjid menyelenggarakan buka bersama lalu kemudian adzannya ditunda, pada makan dulu atau minum dulu baru adzan kemudian ya. Kalau ada kayak gitu. Makanya itu relatif saja sifatnya kalau soal adzan yang jadi patokan mana begitu. Tapi yang penting adalah waktu ya, waktu masuknya maghrib jam berapa. Sama dengan subuh ya, ketika sahur juga begitu. Sahur selesainya kapan? Adzan subuh. Tetapi bukan soal adzannya, soal waktu masuk subuh. Ya, waktu masuk subuh kita pentelangi benar waktunya begitu kan. Kalau sudah waktu subuh ya sudah, jangan. Terutama di daerah yang jauh dari masjid. Tapi kalau ada musola, ada masjid ya cukup dengan suara musola, suara masjid itu menjadi patokan. Bahwa masjid musola punya kesadaran penuh kalau bulan Ramadan karena adzannya menjadi patokan, apakah maghrib atau subuh, mereka juga akan lebih hati-hati dibanding dengan pada bulan-bulan selain Ramadan. Itu Mbak. Jadi ini juga baru ini buat pemahaman buat saya sendiri juga. Saya setahunya juga kalau mau buka puasa ya harus nunggu azan maghrib seperti itu. Ternyata yang menjadi patokan itu adalah waktunya ya Ustadz ya, waktu maghrib itu tiba ya. Maghrib ada di dalam jadwal imsakiyah kan nanti ada waktu maghrib jam berapa. Yaitu kan maghrib, azan maghrib itu juga ngepasin waktu masuknya maghrib. Ya, jadi bukan adanya, tetapi waktunya. Oke. Ini baru ini juga nih. Terima kasih ya Ustadz ya untuk ceramahnya ini tentang buka puasa. Nah, itu tadi ya Tribuners, ternyata untuk doa populer itu bisa digabung, tapi yang terlebih dahulu yang tadi yang Allahumma lakasuntu seperti itu, baru dilanjutkan yang kedua. Nah, sama juga untuk yang buka puasa nih, Atri juga baru tahu paham baru ini tuh ternyata bukan dari azannya kita untuk patokan buka puasa, tapi ternyata dari waktunya. Nah, seperti ini ya Tribuners. Nah, mungkin ini juga menjawab bagi pertanyaan kamu. Sekian dari kami, saya Atri pamit. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.